Bayangkan sebuah kota yang sedang tertidur dalam ketenangan musim dingin. Lampu-lampu jalan menyala redup, angin membawa bau sungai Yangtze yang lembab, dan warga Nanjing berusaha hidup normal meski perang sudah mengetuk pintu. Tetapi pada Desember 1937, kota itu tidak sekadar jatuh. Ia terbangun dalam mimpi buruk paling kelam dalam sejarah Asia. Bayangkan pasukan yang jumlahnya ratusan ribu masuk seperti gelombang tak berujung. Tidak ada belas kasihan, tidak ada tawanan, tidak ada ampun. Mereka datang bukan hanya untuk menaklukkan kota, tetapi untuk mempermalukan, menyiksa, dan menghapus keberadaan seluruh penduduknya dari muka bumi. Dalam waktu 6 minggu, Nanjing berubah menjadi neraka yang tidak pernah dibayangkan manusia. Sungai Yangtze yang megah berubah menjadi kuburan massal. Teriakan wanita dan anak-anak menjadi paduan suara kematian yang menggema sampai hari ini. Ada catatan tentang tentara yang berlomba-lomba membunuh orang untuk hiburan. Ada yang menculik wanita untuk dijadikan objek pemerkosaan berjamaah. Rumah-rumah dibakar, orang hidup dilempar ke dalam api, bayi dijadikan sasaran bayonet. Semua terjadi di depan mata ribuan saksi. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat, tetapi selamanya rusak jiwanya. Ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah pembantaian Nanjing. Tragedi yang begitu gelap hingga dunia butuh puluhan tahun untuk mengakui kedalamannya. Dan hari ini, kita membuka kembali lembaran yang hampir tidak sanggup dibaca manusia. Awal Desember 1937, barisan pertahanan Tiongkok runtuh di luar kota Nanjing. Bunyi artileri Jepang mengguncang langit, membuat tanah bergetar seperti dihantam raksasa. Warga yang tersisa hanya bisa menunggu, berharap keajaiban. Tetapi keajaiban tidak datang. Tentara Jepang memasuki kota dengan langkah ritmis, seperti mesin perang yang tak dapat dihentikan. Mereka tidak menembak sembarangan, bukan karena mereka berbelas kasihan, tetapi karena mereka ingin memilih korban dengan penuh kesadaran. Warga yang mencoba melarikan diri ditembak tanpa ampun. Jalanan dipenuhi tubuh pertama dari ribuan yang akan menyusul. Kota itu sudah jatuh, tetapi bagi penduduknya, mimpi buruk baru saja dimulai. Saat pasukan Jepang menguasai Nanjing, hukum dan moral lenyap dalam sekejap. Tentara bebas menjarah toko, merobek pintu rumah dan menyeret penghuninya keluar tanpa alasan. Di pasar, orang-orang bersembunyi di bawah meja, memeluk keluarga mereka sambil berdoa agar tidak ditemukan. Namun doa tidak selalu dikabulkan. Banyak yang dipaksa keluar, ditembak di tempat, atau dibawa ke lokasi eksekusi massal. Para tentara tertawa, berkelakar, seolah pembunuhan hanyalah bagian dari permainan perang. Dalam hitungan hari, kota yang dulu ramai berubah menjadi bayangan kosong. Sebuah panggung besar untuk kekejaman tak terbayangkan. Salah satu bab paling keji terjadi ketika dua perwira Jepang, Mukai dan Noda, membuat perlombaan membunuh. Mereka berlomba menebas 100 orang pertama dengan pedang, lalu menaikkannya menjadi 150. Korbannya adalah warga sipil tak bersenjata. Surat kabar Jepang kala itu bahkan menyiarkan perlombaan tersebut seolah kompetisi olahraga. Setiap tebasan pedang menjadi kebanggaan, bukan dosa. Ini bukan tindakan individu yang hilang kontrol. Ini adalah sistem kebiadaban yang dilegalkan oleh militer. Dunia belum pernah melihat sesuatu sekejam ini sebelumnya. Tentara Jepang mengeksekusi tahanan perang dalam jumlah ribuan sekaligus. Mereka dipaksa berlutut di tepi sungai, tangan diikat sebelum ditembak atau dibantai dengan bayonet. Tubuh-tubuh mereka kemudian ditumpuk seperti kayu bakar dan dilempar ke air. Sungai Yangtze berubah warna, bau darah menyelimuti seluruh tepian kota. Mereka yang masih hidup berpura-pura mati, menahan nafas di bawah tumpukan mayat, berharap malam tiba sebelum ditemukan. Namun banyak yang tidak beruntung. Dan suara tembakan terus menggema tanpa henti. Tragedi Nanjing juga dikenal sebagai The Rape of Nanking. Tentara Jepang menyeret perempuan dari segala usia, bahkan anak berumur 7 tahun dan nenek berusia 60. Banyak yang diperkosa berulang kali di depan keluarga mereka sendiri. Banyak wanita yang mencoba bersembunyi di bawah lantai atau loteng, akhirnya ditemukan.
Tentara mengobrak-abrik rumah, merobek pakaian dan menjadikan tubuh wanita sebagai alat hiburan perang. Ada yang dibunuh setelah disiksa, ada yang dibakar hidup-hidup. Kengerian ini bukan kebetulan, tetapi dilakukan secara sistematis. Rumah sakit seharusnya tempat aman, namun di Nanjing bahkan ranjang pasien menjadi lokasi penyiksaan. Tentara Jepang menyerbu fasilitas medis, menyeret pasien keluar tanpa melihat apakah mereka sakit, luka atau tidak bisa berjalan. Perawat dan dokter diperkosa, dibantai, dan dibuang seperti sampah. Pasien yang tidak mampu bergerak ditembak di tempat. Peralatan medis dijarah, tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Rumah sakit berubah menjadi monumen sunyi bagi mereka yang mati tanpa sempat mendapat pertolongan. Beberapa warga asing di Nanjing membentuk safety zone, wilayah perlindungan yang secara teknis berada di bawah otoritas non-militer. Tokoh terkenal seperti John Rabe, anggota Partai Nazi Jerman, justru menjadi penyelamat ribuan warga Tiongkok. Namun bahkan zona aman tidak selalu aman. Tentara Jepang sering menerobos masuk, menculik wanita dan menembak orang secara acak. Pengelola zona aman harus menghadapi tentara mabuk yang datang setiap malam, memaksa mereka bernegosiasi demi nyawa ribuan orang. Meski begitu, berkat keberanian mereka, puluhan ribu nyawa bisa diselamatkan. Setelah berminggu-minggu pembantaian, Nanjing menjadi kota mati. Jalan kosong, rumah kosong, kuburan massal di mana-mana, anjing liar mengais sisa tubuh manusia yang berserakan. Suara kehidupan lenyap, digantikan bau busuk yang menusuk hidung. Banyak keluarga tidak pernah bisa menemukan kembali jasad orang yang mereka cintai. Kota itu tidak lagi hidup, ia hanya menunggu waktu untuk hancur seluruhnya. Setelah perang berakhir, para saksi, orang asing, misionaris, jurnalis, dan penyintas mengungkapkan bukti-bukti mengerikan. Foto, film, catatan harian, hingga laporan medis membuktikan bahwa apa yang terjadi di Nanjing bukan sekadar kejadian perang, tetapi pembantaian sistematis. Banyak penyintas tidak sanggup berbicara selama puluhan tahun. Trauma mereka begitu dalam hingga kata-kata tidak cukup menggambarkan horornya. Namun kesaksian merekalah yang akhirnya membuat dunia membuka mata. Hingga hari ini, pembantaian Nanjing masih menjadi luka terbuka. Monumen dan museum dibangun, tetapi rasa sakit tidak pernah benar-benar hilang. Dunia mengakui tragedi ini sebagai salah satu kejahatan perang terbesar dalam sejarah manusia. Nanjing mengajarkan kita bahwa manusia bisa menjadi monster ketika kebencian diberi kekuasaan. Dan karena itulah cerita ini harus terus diceritakan agar kegelapan ini tidak pernah kembali. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kisah ini mungkin berat, penuh kegelapan. Namun penting untuk kita ingat agar kejadian kelam seperti ini tidak pernah terulang. Jika Anda ingin video-video sejarah lain yang penuh ketegangan, riset mendalam dan narasi yang kuat, jangan lupa like, tinggalkan komentar dan tekan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.